Selamat datang. Gue lewat sana, yang pas hari terakhir summit gue kelar itu, begitu aku lewat sana, nggak ada aroma-aroma. Hilang sama kayak nggak ada aroma, belas pias nggak ada. Udah normal lagi nih. Tapi selama berapa hari berturut-turut itu aromanya tajam banget. Seng. Dan hanya di situ aja. Seng, udah terus sananya normal. Di mana sih, Mbak? Itu di depan. Pas nanjak? Iya, pas yang dari gate naik ke atas, Iya. itu kan lagi ada rumah yang diperbaikin. Itu ada truk nangkring di situ Iya. kan. Oh, yang Ya, itu. itu. Di situ. Tapi itu bukannya wanginya melati? Enggak. Oh, itu wangi sedap malam. Ada aroma 2 melati dengan sedap malam yang Aku kalau lewat situ suka nyium tuh, tapi bunganya mana ya? Kagak ada bunga. kagak ada memang, makanya kata Sama gua. suami. Tapi jangan di notice lu, ntar dia Oh. ngikut lu. Enggak, aku ngomong, kok wangi melati? Ya, Yang itu namanya di notice, Bunda. pas mau keluar, kok wangi melati ya? Yang ada tuh pohonnya. Oh, dari kanan berarti kan di kanan. Mana pohonnya? Coba ntar baliknya. Dia malah nyari ya. Penasaran. Iya, maksudnya sering lewat, tapi kok nggak pernah nyium ada melati, nggak pernah nyium. Kalau Terus pohonnya juga nggak ada maksudnya. kalau di sana memang ada pohonnya, lu jarak radius berapa pasti kecium. Cium. Lu semakin dekat semakin kecium. Ini enggak. Only that part of area yang tiba-tiba seng. And then Iya. langsung nggak ada aroma lagi. Sampai siang-siang kalau lewat nggak ada wanginya. Ya kan? Kalau pohonnya siang pun pasti Masalahnya kecium. iya nggak ada pohonnya. Ada itu pohonnya melati gitu kan. 2 hari tuh pas setiap lewat sama suami kan pasti ada ya melatinya. Ada itu melati dong. Oh iya kali. Kalau gua kagak tahu. Jangan di notice, dia malah bilang mana malah ya lah malah dicariin lu pada. Jangan ya, ntar lu yang ada bawa pulang lagi ke sini. Di sini udah rame, udah. Jangan itu ditambahin. dibawa pulang sama gua. Terus pas balik lagi dia turun tuh di situ. Udah kagak. Udah gue pulangin. Jangan bikin tambah rame di sini. Ntar yang ada anjing gua kagak kelar-kelar bubuk-bubuknya malam-malam. Sekarang udah Itu ya, alhamdulillahnya ya, aku bersyukurnya tuh ya, tim aku tuh semuanya kita sampai rumah kembali lagi selamat semuanya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pokoknya nggak kayak yang di alhamdulillah. TV itu ya, Iya. cerita-cerita itu. Untungnya tuh alhamdulillahnya tuh. Kalau aku dulu juga pengalaman kayak gitu TikTok waktu zaman gua masih muda. Masih Iya. muda. Masih langsing. Langsing banget, bukan langsung. Itu tuh ceritanya pas jadi ada pemandian air panas kan, sumber mata air tuh. Itu di mana? Itu yang dulu sempat terjadi kecelakaan boulder batunya jatuh ke arah pemandian, jadi semua yang ada mandi di situ mati ketiban batu. Mojokerto, apa ya Jawa sana ya, ya. Jawa Timur. Gua forgot lah apa namanya karena saking udah lamanya. Dan itu kan ada aja trekking ke atas ke arah gunung. Jadi di bawah itu pemandian air panas. Kalau kita trekking dari samping ke atas, di atasnya tuh air terjun yang paling atas. Nah, kalau masuk lagi ke dalam itu hutan pinus. Terus di atasnya tuh gunung. Nah, yang jadi masalah yang pas kejadian itu adalah hujan deras. Orang-orang kan di bawah ya mandi tanpa menyadari sesuatu yang terjadi, tiba-tiba terjadi banjir bandang dari atas air terjun. Namanya banjir air bandang kalau air terjun nggak ada yang tahu karena kan dari hulu ke hilir kan. Yang di bawah bukan cuman air, pohon-pohon dan bebatuan gede. Jadi orang yang di bawah tuh literally mati kegencet. Saking banyaknya orang yang karena lagi musim liburan saat itu. Itu tim kamu? Enggak, Beda. Itu kejadian setelah kita udah balik dari summit di atas. Pas kejadian itu kita kayak baru beda 2 hari sebelumnya tuh baru banget nyampe rumah belum ibarat kata capeknya belum hilang, muncullah berita tuh di TV itu yang bikin kita kaget shock semua. Untungnya kita nggak extend karena waktu itu rencana mau extend di situ karena memang enak pemandiannya air panas, benar-benar tulen-tulen air panas. Jadi dia ada 2 kolam yang atas, terus undakan lagi naik di atasnya ada, terus kalau di jalan samping ini dia nanjak masuk ke hutan pinus, terus ada air terjun di atas dan nanjak lagi masuk ke dalam hutan tebal banget hutan. Dan pada saat kita summit ke sana di pos satunya itu kan posnya modelnya gini Mbak, ya kayak balai-balai gitu loh.
kayu Iya, yang balai-balai. balai-balai kayu gitu, pos 1. Terus di sebelahnya tuh kayak ada makam pendaki Oh. gitu. Memang pernah ada kejadian dan meninggoy di situ kan. Jadi dimakamkannya di sono. Nah biasanya kan kalau makam pendaki di ilmu tau lah ada ininya lah apa ditaruh di situ kan. Terus gue tanya sama senior gue, Kak itu apaan gitu kan? Itu tuh yang pendaki yang pernah hilang di sini gitu. Terus karena tidak diketemukan, akhirnya dianggap dia meninggoy gitu kan. Oh iya. Terus udah tuh kita naik ke atas, semakin ke atas, terus makin dingin dan kabutnya makin tebel. Kebayang jalur trekkingnya cuma satu setapak gitu kan, terus curam kanan kirinya, sebelah kanannya tuh hutan pinus, kirinya jurang. Jadi kalau kita salah belok, bye-bye fever gitu kan. Bukan gelundung lagi, udah aja hilang karena kan kabutnya tebel tuh. Nggak akan ada yang tahu, makanya kita jalannya ini pakai tali. Oh iya. Ngisir tali karena nggak kelihatan, tebel banget. Di sana kalau udah gerimis gitu langsung tuh gitu. Manjat sampai ke atas terus sampai ke pos 2. Kita buka camp di sana di pos 2. Nah, pada saat buka camp itulah anak-anak pada bilang gini, jangan sompral lu pada di sini ya. Di sini tuh soalnya sering banget kejadian gitu. Oh, kejadian apa, Kak? Pokoknya intinya kalian jangan sompral. Itu aja. Itu kakak senior kita semua pada ngomong gitu. Nah, kita nggak ada yang sompral, aman-aman aja malam itu. Besoknya kita manjat lagi kan ke atas mau ke summit. Nah pas di summit itu ada aki-aki yang lagi di atas juga. Kita nggak tahu tuh siapa, aja pakainya putih sorbanan. Yang lain tuh kan pakai vest apa segala macam. Ini laki tadi cuma aki-aki putih dengan bajunya yang mungkin setipis itu sorbanan. Ini tuh nyata apa? Ya semua orang lihat ya kita pasti berpikirannya nyata kan. Cuman kan waktu itu berkabut. Tapi kita semua ngeliat, nggak ada yang nggak ngeliat termasuk gue. Dan dia bawa tongkat. Terus dia bilang gini, kalian dari mana? Oh kita dari Untak, universitas gue ya. Oh dari Untak. Turun segera, disuruh turun. Nah kita mah baru nyampe ya. Suruh turun, anjir gitu. Kebayang kan udah capek gitu kan, pengen istirahat dulu lah, apa dulu lah, ngecamp tipis gitu ya. Enggak, turun aja sekarang. Loh kok suruh turun sih? Karena memang kalau misalnya kita memutuskan untuk stay di atas summit sampai kita overnight dan baru balik, mungkin kita juga assalamualaikum waalaikumsalam posisinya, karena kan pasti telat turunnya kan. Dan ya udah kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi gitu kan. Turun sekarang dia bilang. Loh kenapa Ki? Turun sekarang. Nggak ada komen lain, cuma kalimatnya turun sekarang. Kayak tadi itu yang anak Gunadarma itu. Ya tapi ini aki-aki cuy. Entah akinya siapa di situ kan. Bener atau orang bener. Semua kita ngeliat. Jadi kita lihat semua. Kita tidak ada yang bilang itu, kakinya ngambang. Enggak. Gitu, nyata ya gitu. Ya dia kelihatan semua di kita. Pakaiannya beda doang gitu kan. Itu dingin. Kita aja pakai berapa lapis gitu kan. Iya, maksudnya secara logisnya iya. Secara logika ngapain itu orang pakai baju nah kan di situ gitu. Kan itu hutan pinus. Tahu kan hutan pinus kena biji pinusnya tuh wadidaw jiwa gitu kan. Sakit cuy. Ini ada nyeker terus bawa tongkat. Persis kayak itu tuh apa sih? Nabi Nuh ya. Tongkat ini kayak gitu modelannya, aki-aki gitu dengan sorban modelan gitu ya model pokoknya gitulah. Terus nyekeran, terus kita sama gini, gila aki-aki ini nyampe ke atas dengan nyekeran gitu gitu. Kita nggak mikir kemana-mana gitu kan. Dan itu yang zaman handphone yang masih handphone minimalis gitu kan, yang segede gaban buat nyambit anjing gitu kan. Bukan yang handphone kayak zaman sekarang bisa WA foto mah boro-boro gitu kan. Nah itu kan zaman Asia Hidayah yang gitulah bunyinya juga teret gitu kan. Iya modelan gitulah handphonenya masih poli iya gitu dah. Kalau yang ke gunung pakai satelit itu ya, handphone satelit itu gede banget. Itu tuh bukan handphone satelit. Emang ada. Itu dia memang handphone gini, tapi dia bisa ditaikin antenanya. Dulu deh kayak sinyal belum nyampe. Bener ada antena. Satelit. Antenanya bukan ditarik gini, tapi didiriin. Itu layarnya beda banget tahu deh. Gitu. Jadi ini tuh buat satelit. Itu operatornya cuma satu dari zaman dulu, namanya Blue. Ya. Gue masih ingat banget tuh Blue, karena tuh kita punya senior dia bawanya handphone satelit.
gitu. Dan Itu memang satelit pasti orang kaya. jangan ditanya. Ya, itu Benar, orang kaya. tapi ini disclaimer. Pendaki nggak ada yang kismin ya, sorry ya. Tapi zaman dulu itu banyak kan orang pendaki itu bukan orang kaya. Sekarang FOMO. Kalau nggak tahu nggak. Karena zaman dulu pendaki biasanya apa? Naik truk. Mereka tuh Bener, Iya kan? bener. mereka itu bukannya pakai, sekarang itu pakai ada guide-nya. Zaman dulu Nah, nggak ada iya. guide. Kita juga kita nggak pakai gate karena kan Mapala ya. Gimana mau gate Kalau kayak kan? kita ya yang udah Disewain itu namanya tongkatnya. Iya. Zaman dulu boro-boro. Enggak, kita kayu yang Ayu Mapnya juga, mapnya ayu. juga nggak kayak sekarang. Enggak, kita mah dulu pakai kertas sih kalau Pakai gate kertas, bakalan. aneh. Terus Kayak udah Dora ngitung, ya, bener. ngitung. Ya, pakai kompas. Pakai kompas ngitung. Ini Berapa bener derajat? nggak? Gitu. Makanya. Gue dulu masih ingat, sekarang mah gue udah lupa cara gitu. Tapi benar itu handphone satu itu segede gaban. Dan senior kita yang punya, dia tuh orangnya, mohon maaf ya, ganteng nih ya, ganteng. Kan orangnya sangat bertanggung jawab. Emang iya, jadi orang Mapala itu punya apa sih, jiwa-jiwa yang sangat beda Iya, gitu. kayaknya Mapala dulu sama Mapala sekarang beda ya. Kalau zaman dulu kayak laki banget gitu. Memang iya. Kalau sekarang Bener, beda bener. ya. Beda. Sekarang FOMO. Sekarang kayak FOMO. Sekarang kayak bukan laki ya, agak-agak Laki gitu. beda gitu. Mana ada Gitu. Mapala rambut pendek, semuanya Ada. gondrong. Gondrong tapi ganteng gimana sih? Makanya nggak ada suami Mbak Dede gondrong. Mapala semua. Makanya dia ngomong gondrong mulu. Kaki dia gondrong. Zaman dulu kalian belum lahir kan ya? Renegade. Kita udah lahir. Kita udah tiga yang belum lahir. Renegade apa itu bingung deh. Coba jelaskan. Film dulu, orang pakai motor dan rambutnya gondrong, bajunya itu wung gitu. Motornya kayak Harley gitu Kayak loh. gitu. Dia kayak maco gitu kan. Belum lahir, kita belum lahir. Boleh ya. Kali gitu. Ya udah, terus dia kan bawa itu kan telepon satelit kan. Terus dia telepon lah sama yang di bawah. Ini bagus nggak sih cuaca sampai ke depan gitu? Aman karena memang tidak ada perkiraan cuaca bakalan gimana. Terus dia ngomong lah sama kita aman kok udah kita kalau mau stay aja. Cuman waktu itu feeling gue kayak turun nih. Jadi gue tuh merasa kayak gitu, gue disuruh turun dan feeling gue merasa gue juga disuruh turun gitu kan. Terus udahlah gue bilang, Kak turun aja Kak. Emang kenapa? Gue nggak bawa pembalut Kak, gue head kata gue gitu. Gue bohong saat itu. Sebenarnya gue nggak dapet. Enggak. Cuman karena si aki-aki ini udah bilang turun sekarang, dan di diri gue tuh kayak ada yang ngebisikin turun gitu. Dari ketemu si aki itu ya, hati gue tuh nggak tenang karena suruhnya turun terus gitu kan. Terus katanya, waduh, lagi dapet Kak baru aja. Aduh terus gimana dong? Aman udah pakai tisu kata gue. Tapi nggak bisa lama nih Kak kata gue. Waduh udah gitu kan dia. Cuman karena dia senior yang bertanggung jawab, ganteng pula. Dia bilang gini, udah kita turun, kita istirahat 2 jam, kita istirahat terus langsung kita turun. Terus dia bilang, lu gak apa-apa, lu sakit gak perut, gini-gini. Karena dia penyakit perempuan juga kan. Aman sih Kak, aman. Udah berarti gue dosen nih ngomongin anak orang. Tolong ya, kalau dirimu mendengar, maafkan ya. Karena memang waktu itu kondisinya adalah gue tidak bisa menjelaskan kenapa gue merasa kudu turun. Karena si aki-aki tuh suruh kita turun. Gue cuma ngerasa gue kudu ngikut nih turun, seperti itu. Dan pas kita udah turun, kita kan di bawah itu istirahat beberapa jam gitu kan. Karena memang kita turunnya ngebut gitu loh. Ya sama kayak kata tadi Mbak Olo bilang, itu kayak berasa kaki melayang, toto udah nyampe bawah aja gitu kan. Ngebut Padahal turun. berangkatnya kita Iya. susah payah kan ya. Iya kan susah payah kita berangkat. Turunnya tuh kayak the flash gitu. Toto udah nyampe aja. Udah ngos-ngosan capek, terus kita istirahat di bawah. Habis itu pas turun dari pos 1 kan ngelewatin yang tadi nih pemandian itu, dan kita bisa ngeliat ke bawah. Emang posisinya seperti itu. Jadi ini di atas masih pinus kanan kiri, tapi yang di sebelah sisi kiri itu jarang pinusnya karena posisi balik kan. Kalau pas naik ke atas kan sisi pinus di kanan gitu. Terus kita lihat pada mandi asik, benar-benar udah tuh cuaca cerah men, kagak ada awan-awan satupun cenghar kok. Cuman di atas itu kabut gelap, kabutnya tuh thick gitu, dense. Udah kita balik, kita nginep di rumah warga. Besoknya pagi kita balik ke Surabaya pulang. Gitu nyampe rumah, baru naruh tas, baru rebahan, boot masih pakai nih.
badan masih kotor, baru rebahan karena ya tahu sendirilah. Kita tuh bener kayak naik truk kayak gitu modelannya bus gitu. Kita tuh bener-bener kayak gitulah. Nyampe udah aduh capek banget. Langsung tuh di TV muncul beritanya. Baru banget kejadian. Orang itu mau ke sana jalurnya kecil dan sempit. Bawa boulder excavation itu susah. Jadi Ya, evakuasinya lumayan ya. evakuasinya lambat banget dan waktu itu hujan. Jadi curah airnya tuh banyak banget dan almost tidak ada yang selamat kalau nggak salah, seingatku. Akhirnya tuh jadi kuburan massal dan jalur itu ditutup untuk selamanya. Oh makanya aku nggak tahu sekarang daerah yang banyak karena udah ditutup mungkin ya. Ya Nggak sekarang tahu. bayangin aja tuh jadi kuburan massal kan, karena itu kan wilayah wisata. Literally batu yang nimpa orang tuh segede rumah. Nih, Udah jangan ditanya di dalam orang tuh yang kegencet kayak modelan apaan kan. Tapi semenjak itu akhirnya urban legendnya adalah orang sering kedengar suara nangis di malam hari. Sayup-sayup kayak gitu kan. Nangis, tolong kayak gitu. Akhirnya pendakian ke summit lewat jalur yang berbeda. Yang jalurnya lebih terjal dari jalur asal. Kenapa orang pada lewat situ? Karena jalurnya nggak terjal. Maksudnya ya naik tapi yang nggak terjal banget gitu loh. Bukan tanjakan setan gitu sih, enggak. Tapi memang slippery karena hutannya dense dan hutan pinus pula. Jadi suka banyak ranjau. Pinus tuh kalau kena kaki sakit banget kan. Terus iya suka tiba kabut. Medannya seperti itu. Tiba kabut padahal di bawah terang benerang. Di atas tiba kabut dan kabutnya tuh tebel banget. Dan itu kejadiannya sampai sekarang tuh seperti itu. Kalau kata orang-orang sana masih suka dengar di malam-malam tertentu. Itu kayak gitu guys. Ya Mbak Ola mungkin ada cerita lagi atau Mbak Nong barangkali mau sharing experience juga nih. Enggak ada. Pasrah banget ya. Emang nggak ada kok. Mbak Didi barangkali. Sudah kan. Nah, Ya lagi lah. enggak, aku lagi kabur. Iya bener, ada yang kabur. Aduh. Tiba-tiba Aku aku pulang. naik gunung cuma sekali. Udah Gitu ya? aja, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Gunung Sari apa gunung apa? Gunung beneran ya. Iya. Cuma sekali doang. Tapi sebenarnya naik gunung tuh enak loh ya. Dulu zaman gue umur-umur segitu tuh gue excited banget. Gue ke Arjuna juga. Terus kayak ada yang beda lah gitu. Kita ngeliat air. Kalau aku nih ya, aku nyium bau tanah, nyium bau pohon, daun-daun gitu. Iya. Apa ya? Bikin Seger. kita ya gitu bisa dibilang. Berasa hidup ya. Beda gitu. Kalau di Arjuna tuh kan dia ngelewatin perkebunan teh. Jadi Tuh, sebelum malah naik ke lebih atas seru, kan? lebih seru. Jadi kayak wah kebun teh gini-gini. Tapi jangan lupa di Gunung Arjuna itu pernah dibuat filmnya juga kan. Ada satu lembah yang namanya Lembah Lali Jiwo di sana. Dan lembah itu terkenal kalau orang sudah hilang di sana Nggak pulang. nggak pulang. Chance untuk baliknya tuh susah. Either dia balik hidup tapi linglung, either dia balik tapi udah nggak bernyawa. Itu terkenal banget Lembah Lali Jiwo. Itu kalau hilang terus ketemu gitu ya Iya. maksudnya. Dan itu pernah kejadian orang nyari dia berhari-hari kagak bisa nemu. Orang tuanya udah wah kemana-mana maksudnya ke ya orang-orang yang katanya Orang iya gitulah ya. Itu aku herannya gitu tuh. Sekarang banyak ya kasusnya ya. Terus ngeliat di IG gitu kan ya. Kok bisa ya maksudnya dibanding dulu zaman kita ya belum gitu ada kan ya. banyak info ya. Kalau untuk sekarang kesana kan ya. dari segi safety udah banyak Iya. banget gitu kan. Peralatannya juga lebih lengkap ya. Iya, dibanding ya zaman dulu lah gitu. Ya sama aja kayak Gunung Salak lah. Itu kejadian pesawat yang bergunung pesawat apa cerita coba? Instrumennya canggih. Sukhoi. Ya Sukhoi berapa itu kan yang lagi test flight. Iya. Instrumen secanggih itu pesawat Rusia tuh bukan ecek-ecek loh, onderdilnya juga semuanya. Dan masa instrumen seperti itu dia tidak bisa lewat radarnya ketahuan gunung segede gaban? Itulah misterinya Gunung Salak ya. Iya. Dia tiba-tiba kalau Muncul. emang sih cuacanya emang dia aku ngerasain ya. Dia
cepat berubah, cepat Emang berubah. iya, emang Di iya. Gunung Salak tuh cepat berubah cuacanya. Terus Tiba-tiba terang, Kalau tiba-tiba gelap. pesawat kan ada radarnya ya. Betul. Ini ada gunung. Before ada- impact itu ya. kan dia Enggak, aku juga nggak tahu loh. jadi gini, instrumen flight radar di pesawat itu harus ketika ada di di- depan ada sesuatu, dia tuh akan approximate alert itu yang keluar seperti itu. Walau dia di luar jalur penerbangan nih. Iya, karena itu sudah otomatis dia punya harus di atas lidar. berapa karena di depannya akan ada. Iya, Ada dia akan tuh, bilang dia harus approximate alert. Kalau misalnya ketinggiannya turun, itu juga dia akan info. Ketinggian tidak seharusnya itu akan info dia. Tapi ini pilot yang padahal itu kan senior pilot ya. Senior pilot, ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, nabrak Gunung Salak. Gunung segede gaban kagak kelihatan. Dan semua orang yang ada di penerbangan itu, semua itu senior semua, pramugari senior, pilot senior, even engineering timnya juga senior. But they fail to see huge mountain in front of them. It's something wrong. Tiba-tiba pas ke ini udah dekat gunung. Iya, udah itu nggak bisa. Nggak bisa menghindar. Sudah nggak bisa menghindar. Mau lift off kayak apa juga pasti udah bruk tuh. Karena kan kalau buat lift off itu narik hidung pesawat supaya bisa nanjak, itu tuh butuh momen trajektori yang pas supaya dia bisa naik set gini. Karena pesawat itu pesawat komersil ya khususnya, dia tuh naik itu nggak bisa kayak pesawat F1 atau F16 yang naiknya set gini, nggak bisa. Dia tuh pelan, butuh ngangkat. Daya dorongnya beda, mesinnya kan beda. So obviously nabrak. That's why. Itu agak-agak serem sih dan misteri sampai sekarang kan. Iya. Seperti itu. Kalau kata orang-orang sih pas kejadian itu portalnya kebuka, jadi mereka kayak tidak melihat dan menabrak portalnya Gunung Iya, Salak. bisa. Tapi kalau yang udah pernah naik Gunung Salak pasti tahu lah gimana Gunung Salak Iya, itu. cepat berubah. Berubah-berubah. Kakak aku rumahnya di kaki Gunung Salak banget. Yang mananya? Jalur sebelah mana? Nggak tahu belah Kan Gunung Salak itu kan banyak jalur masalahnya. nggak tahu sebelah mana. Ciomas ke atas itu juga Gunung Salak yang pura itu. William dia Oh, William. daerah Itu pura yang biasanya gue datengin sama saudara gue di sana. Itu juga kan. kaki Gunung Salak dan Itu itu dari Curug Nangka ya. iya. Nah, Jadi Curug dia Nangka. tuh rumahnya, misalnya ini gunung nih, ini rumah. Ya udah dia naik, udah mulai daki gunung. Iya tuh sama, itu juga gitu. Hujannya serem kan di situ. Pura. Hujannya. Pura, terus begitu naik ke atas, di sana ada wihara tuh, wihara segede gaban, bagus banget wiharanya. Ada gereja tapi gerejanya belum jadi, katanya ditentang masyarakat. Terus kalau naik lagi, itu udah bisa nanjak Gunung Salak lewat jalur yang berbeda, jalur ilegal yang seperti katamu bilang. Terus Dia sering banget kan di tengah-tengah tuh monyet-monyet banyak- pada tur. iya, Karena bener-bener ya udah ini rumah. Dia naik dikit udah mulai naik. Iya, gunung. iya. Gitu. Dan itu kalau nanjak kira-kira 2 jam sampai ke petilasan yang katanya itu, Oh. yang apa penunggunya sana. Itu. Tapi itu seru sih ke sana. Dan memang iya cuacanya berubah banget cepet. Hujannya juga serem. So anyway, ya seru banget ya pembahasan kita malam ini ya. Kayaknya next time kita kudu bahas Gunung Arjuna deh itu deh Mbak Olo. Ya boleh lah, kapan-kapan ya. Dia harus mengumpulkan Keberanian. Tapi bener loh, itu Gunung Arjuna itu misterinya luar biasa. Apalagi yang tadi aku bilang ya, Lembah Lali Jiwo. Kalau gunung-gunung udah pastilah ya. rame. Iya. Ramai banget. Ya udah, Paling ya. pesan-pesannya ya buat teman-teman ya yang rencana Mau naik ngedaki, mau naik gunung lah Ya, kan ya. Yang pertama kalau aku ya karena pengalaman restu orang tua tuh penting deh. Soalnya dulu aku kan bohong perginya. Aku bilangnya latihan, pelantikan. Iya benar jangan. Nah, itu pertama itu tuh yang penting tuh. Ya kan? Terus yang kedua pergi sama tim yang solid. Betul. Nah, Karena kalau sekarang kan sering banget ya kita lihat di berita Ditinggal. ditinggal. Itu Ya. gila loh sampai hipotermi loh. Bisa metong itu anak orang gila bener. Terus kalau nggak yakin, ya kita balik aja. Nggak usah harus sampai ke atas ya. Betul. Udah, Jangan balik maksain aja. summit. Heeh. Tapi satu hal yang paling penting,
mau kita dimanapun, apalagi area baru yang kita baru datengin, jangan sompral. Jangan sembarangan ya. Iya, bener. Kita harus bisa respect karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di luar sana gitu kan. Jadi jangan sompral, jangan sembarangan. Ibarat kata kita sopan, mereka juga segan kok, ya kan ya? Oke, sekian untuk malam ini ceritanya. Thank you loh Mbak Olo. Anyway guys, thank you sudah mendengarkan kita. Aku Vi. Aku Allah. Aku Yaya. Aku Didi. Aku Nong. Aku Angie. Dan kami Maronda. sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Mereka telah pergi. Kisahnya masih merayap di kegelapan. Terima kasih telah menemani